Bab 21. Perubahan. Suasana mencekam menyelimuti hutan gelap itu. Melihat gas hijau pekat yang menyelimuti udara, ketiga anggota Sword Alliance panik bukan main. "Cepat, lari!" teriak mereka dengan wajah pucat. Namun terlambat. Gas aneh itu seperti menemukan mangsa. Dengan kecepatan kilat, ia mengejar mereka, menembus tubuh, lalu masuk langsung ke otak mereka. "Ah!" teriakan menyayat malam. Wajah mereka berubah mengerikan. Putih, lalu hijau, kemudian ungu kebiruan. Tubuh mereka menggeliat, berguling, dan akhirnya mati dengan wajah yang menakutkan. Mata melotot, darah mengucur dari 7 lubang wajah, bahkan rambut rontok hingga ke akar. Chu Feng gemetar melihatnya, tapi ketakutannya semakin menjadi saat gas itu berbalik menuju dirinya. "Tidak, jangan ke aku. Tolong selamatkan aku," seru Chu Feng, berlari ke arah lelaki tua misterius yang berdiri di antara tumpukan tulang. Anehnya, gas itu memang menjauhi sang kakek. Tapi, pria tua itu hanya tersenyum dingin, sama sekali tak bergerak untuk menolong. Dalam sekejap, gas menembus kepala Chu Feng. Arg! Rasa sakitnya tak tertahankan, seolah ada ribuan jarum menusuk otaknya. Tubuhnya terguling, berguling, merintih. Sama persis seperti 3 orang yang sudah mati tadi. Namun tiba-tiba, dari kepala Chu Feng, cahaya putih menyembur keluar, berputar seperti pusaran, menepis gas hijau di sekelilingnya. Gas yang tadinya ganas, kini mendadak ciut, seperti makhluk kecil yang ketakutan. Wajah sang lelaki tua berubah serius. Matanya berbinar, lalu ia menggerakkan lengan bajunya. Seketika, gas hijau kembali tersedot ke dalam tumpukan tulang. Ia menatap Chu Feng yang pingsan. Setelah 1000 tahun menunggu, akhirnya, aku menemukan orang yang bisa dibentuk." Dengan jari kurusnya, ia menyentuh dada Chu Feng. Cahaya-cahaya kecil seperti kunang-kunang masuk ke tubuh pemuda itu. Lalu, badai hijau pekat mengamuk. Seluruh tulang, cahaya, dan kengerian lenyap, seolah tidak pernah ada. Hanya tersisa Chu Feng yang tergeletak pingsan dan 3 mayat mengerikan dari Sword Alliance. Saat angin malam berhembus, Chu Feng perlahan membuka mata. Apa tadi hanya mimpi?" gumamnya. Namun pandangan jatuh ke 3 mayat. Wajah mereka yang hancur meyakinkannya. Semua yang barusan terjadi benar-benar nyata. Ketakutan merayap di hati Chu Feng. Makam 1000 tulang. Siapa lelaki tua itu? Belum sempat menenangkan diri, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Syah. Chu Feng terkejut. Ia segera berlari lebih dalam ke hutan. Ia tak bisa membiarkan orang lain tahu ia ada di sana. Jika ketahuan, siapa yang akan percaya ia selamat sementara 3 musuhnya mati dengan cara mengenaskan? Saat berlari, tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Indranya berbeda, lebih tajam, lebih peka. Bahkan hembusan angin yang menggerakkan rumput bisa ia rasakan jelas. Dan kemudian, Chu Feng berhenti mendadak. Mata melebar. Ada energi aneh, jauh di depannya. Itu adalah rumput roh langit. Mikrofon 2 lalu. Apa yang akan Chu Feng lakukan dengan penemuan langka ini? Dan siapakah sebenarnya lelaki tua misterius dari makam 1000 tulang? Pertempuran hebat antara gadis dan monster. Chu Feng terkejut. Ia bisa merasakan keberadaan rumput roh langit seolah-olah dituntun oleh naluri baru. Jika ini nyata, maka aku seperti ikan di air di gunung pengobatan spiritual. Tanpa ragu, ia mengikuti arah itu. Dan benar saja, di depannya, batang merah berkilau seperti api. Rumput roh langit. Dengan kecepatan luar biasa, Chu Feng menerkam. Tapi rumput itu menghilang, mencoba kabur dalam wujud tembus pandang. Chu Feng hanya tersenyum tipis. "Kau pikir bisa lepas dariku?" Tangannya meraih udara kosong. Cerak, rumput itu kembali terlihat, bergetar hebat dalam genggamannya, lalu menyerah. Chu Feng menyimpannya. Senyumnya merekah. "Bukan ilusi, ini kekuatan baru milikku." Malam itu, Chu Feng tak tidur. Ia berburu puluhan rumput roh langit. Satu demi satu tak berdaya di tangannya. Berhari-hari ia terus mengulanginya, menyempurnakan setiap tangkapan, memperkuat dantiannya. Hingga akhirnya, boom! 9 binatang petir di tubuhnya berevolusi. Chu Feng berhasil menembus ke alam roh tingkat kelima. Kekuatan barunya membuatnya yakin. Dengan ini, bahkan melawan alam roh tingkat 6, aku tak akan kalah. Namun, perjalanannya tak berhenti. Ia melangkah ke lingkaran dalam. Targetnya, rumput roh suci, yang konon lebih berbahaya dari binatang buas peringkat 6. Baru saja memasuki area itu, Chu Feng merasakan 2 aura kuat. 1, aura jahat, jelas dari rumput roh suci. Yang lain, aura manusia, seorang kultivator tingkat 7. Aura itu bercampur.
Mereka sedang bertempur. Siapa yang berani menantang ratusan rumput roh suci sendirian? Chu Feng melompat ke pohon tinggi, mengintip, dan pemandangan yang ia lihat membuatnya terdiam. Bukan sekadar rumput, tumbuhan besar setinggi 3 meter, penuh duri ungu, rahang raksasa dengan gigi tajam. Itu lebih mirip monster daripada tumbuhan. Tapi perhatian Chu Feng tak berhenti di sana. Di antara tumpukan rumput roh suci yang ganas, berdiri seorang gadis. Rambut panjang terurai, kulit putih bagaikan salju, wajah halus, dan mata berani yang tak gentar meski bahaya mengintai. Cantik dan kuat, gadis itu melawan sendirian, tanpa sedikit pun menyerah. Namun, Chu Feng mendadak merasakan bahaya di bawah kakinya. Ia berteriak lantang, "Hati-hati di bawah!" Gadis itu terkejut. Refleks, ia melompat ke udara. Bruak, dari tanah, rumput roh suci raksasa menerjang. Rahangnya hampir melahap sang gadis. Ia terselamatkan berkat teriakan Chu Feng. Nafasnya terengah, tapi pandangannya penuh terima kasih. Ia menoleh ke arah penyelamatnya, dan begitu melihat wajah Chu Feng, matanya melebar, ekspresinya membeku. "Ini, kamu." Mikrofon 2. Siapa sebenarnya gadis misterius itu? Apa hubungannya dengan Chu Feng? Dan mampukah keduanya bertahan melawan puluhan rumput roh suci yang mengamuk? Tidak satu dari 10.000. Di tengah hutan gelap gunung pengobatan spiritual, Chu Feng berdiri terpaku. Di depannya, seorang gadis muda yang cantik, mengenakan lencana aliansi sayap. Namun alih-alih menyapanya, gadis itu malah melotot dingin. "Siapa yang mengenalmu? Pergi, tempat ini bukan untukmu." Tanpa ragu, gadis itu kembali menerjang ke lautan rumput roh suci, tumbuhan monster penuh duri, tajam, dan ganas. Chu Feng mengernyit. Gadis itu jelas terkepung. Fisiknya makin melemah. Jika terus seperti ini, ia akan binasa. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin Chu Feng membiarkannya mati dimakan monster? Dengan tekad bulat, ia melompat ke medan pertempuran. Namun begitu masuk, tubuhnya langsung diserbu puluhan monster. "Sepertinya aku harus keluar semua," gumam Chu Feng. Energi spiritual di dalam dantiannya bergejolak, mengalir deras ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, ia melesat bagai kilat, tubuhnya berputar. Angin puyuh naik. Lalu, bom! Ledakan mengguncang tanah. Satu rumput roh suci hancur berkeping. Tapi, hanya satu. Chu Feng terkejut. Itu tadi adalah kartu truf terkuatnya. 2 gaya dari 3 gaya guntur. Ia sempat berharap bisa meratakan semua musuh sekaligus. Tapi kenyataannya, kekuatan para rumput roh suci ini jauh lebih mengerikan. 3 serangan mendadak datang dari belakang. Chu Feng melompat menghindar. Gerakannya presisi bagai kilatan petir. Gadis itu terbelalak. Bagaimana mungkin? Dia baru di alam roh tingkat 5, tapi bisa memakai teknik peringkat 4. Di tengah keterpukauannya, suara Chu Feng tiba-tiba menggelegar. "Hati-hati di sebelah kiri." Refleks, gadis itu menoleh. Benar saja, seekor rumput roh suci menjulur dari sisi kiri. Dengan cekatan, dia menghancurkannya dalam sekali tebas. Namun hatinya semakin heran. Chu Feng membelakanginya. Bagaimana mungkin dia tahu ada serangan dari arah itu? Tak lama, Chu Feng kembali melintas di sampingnya. Tubuhnya berkeringat, pakaiannya berdarah. Ia jelas sudah terdesak. "Oi, kalau mau hidup, dengarkan instruksiku," bentak Chu Feng. "Dalam mimpimu." Gadis itu membalas dingin. Chu Feng mendengus. "Aku datang untuk menyelamatkanmu. Dan begini caramu memperlakukanku? Kau tak sadar kalau monster ini tidak menyerang membabi buta? Mereka punya koordinasi yang ketat. Kalau kau terus nekat, kau hanya akan mati kelelahan." Gadis itu terdiam. Ia tahu ucapan Chu Feng benar, tapi gengsi membuatnya hanya berkata ketus. "Sampah, aku sudah tahu itu." Chu Feng bersiap pergi. "Kalau begitu, aku bisa keluar sendiri." "Oi, jangan." Suara gadis itu mendadak panik. Ia tahu, tanpa Chu Feng, peluang hidupnya hampir nihil. "Aku akan mendengarkanmu." Chu Feng tersenyum tipis. Begitu lebih baik." Dengan koordinasi mereka berdua, formasi monster mulai runtuh. Dalam waktu 1 jam, hampir 100 rumput roh suci berhasil dimusnahkan. Medan pertempuran dipenuhi potongan monster spiritual. Chu Feng dengan santai memungut hasil buruannya. Sementara gadis itu, terengah-engah, hanya bisa menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Orang ini, apa mungkin dia berlatih teknik misterius?" bisiknya. "Teknik misterius, rahasia langka yang hanya dimiliki murid inti sekolah Azure Dragon. Sebuah teknik yang bisa memperbanyak energi spiritual dan menggandakan kekuatan bertarung." Namun, gadis itu tidak tahu, rahasia Chu Feng bukanlah teknik biasa,
melainkan petir surgawi yang menghuni dantiannya. Ia mendekati Chu Feng dengan senyum misterius. Sepertinya, kekuatan roh Mu luar biasa. Tidak hanya itu, energimu juga sangat melimpah. Chu Feng mengerutkan kening. Kekuatan roh? Apa itu? Gadis itu hampir ternganga. Jangan pura-pura bodoh. Kalau bukan kekuatan roh, bagaimana kau bisa mendeteksi serangan tadi? Chu Feng terdiam sesaat. Kau, maksudnya kekuatan deteksi? Itu. Ya Tuhan, kau menyebutnya kekuatan deteksi? Betapa udiknya dirimu. Gadis itu mendengus, lalu menatap tajam. Kemudian, ia menyunggingkan senyum manis. Suaranya pelan tapi menusuk hati. Ketahuilah, tidak satu pun dari 10.000 orang yang bisa memiliki kekuatan roh ini. Chu Feng terdiam. Kata-kata gadis itu tentang kekuatan roh. Ia baru saja mulai merasakannya, belum sepenuhnya paham. Namun jelas, sesuatu yang dimilikinya ini bukan hal biasa. Sumei, anggun, penuh percaya diri. Tentu saja, kekuatan roh adalah nikmat surga, anugerah yang tak bisa diperoleh lewat kultivasi. Mereka yang memilikinya adalah naga di antara manusia. Tak heran kakakku, Suro, ingin mengundangmu ke aliansi sayap. Chu Feng terkejut. Kakakmu, jadi kau? Sumei tersenyum manis. Namaku Sumei, umurku 14. Dan benar, aku adik Suro. Narator, Chu Feng membeku. Ia melihat gadis di depannya, murni, polos, manis. Sangat berbeda dengan Suro yang dewasa dan menawan. Namun bila diperhatikan baik-baik, ada kemiripan. Gadis muda ini, dalam beberapa tahun, pasti akan tumbuh menjadi kecantikan yang menakjubkan. Sumei menyipitkan mata, lalu tersenyum lebar. Sumei merayu lembut. Chu Feng, dengan ini, aku secara resmi mengundangmu ke aliansi sayap. Narator, senyumnya polos, manis, hampir mustahil ditolak. Namun Chu Feng menarik napas dalam, menatap lurus, lalu berkata tegas. Chu Feng, aku menolak. Sumei meledak marah. Apa? Chu Feng, berapa banyak orang bermimpi masuk aliansi sayap? Dan kau menolaknya 2 kali. Apakah otakmu terjepit pintu? Narator, Chu Feng tak menggubris. Pandangannya justru tertarik pada sesuatu di tanah. Sebuah manik ungu berkilau, penuh energi spiritual. Chu Feng, penasaran. Apa ini? Sumei, mata berbinar. Itu, manik spiritual. Obat spiritual kualitas terbaik. Nilainya, 100 tael emas. Narator, tanpa ragu, Chu Feng memasukkannya ke sakunya. Sumei terkejut dan murka, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Meski pertengkaran terus terjadi, keduanya tetap berjalan bersama keluar dari Spiritual Medicine Mountain. Chu Feng heran, Sumei tak berhenti mengikutinya. Di tengah tatapan iri murid-murid lain, ia bersuara dengan nada menggoda. Chu Feng tersenyum nakal. Kenapa terus mengikutiku? Jangan-jangan kau jatuh cinta padaku? Sumei tertawa, menatap tajam. Ya, aku memang jatuh padamu. Jadi bagaimana, Chu Feng? Apakah kau berani menikah denganku? Narator, suara rendah, penuh tekanan. Pertanyaan itu menghantam Chu Feng seperti sambaran petir. Apakah Sumei hanya bercanda? Atau apakah dia benar-benar serius? Sumei yang marah. Chu Feng tak pernah menyangka gadis yang terlihat begitu polos dan murni itu bisa berbicara dengan nada yang begitu blak-blakan. Di balik wajahnya yang cantik dan anggun, siapa sangka ada sisi tanpa pamrih dan langsung menusuk jantung lawan bicara? Menikah denganmu? Kenapa aku harus takut? Alih-alih mundur, Chu Feng justru berhenti melangkah. Ia menatap Sumei dengan tatapan penuh selidik. Tangannya terangkat, menopang dagu seakan tengah menilai barang berharga. Matanya menyapu dari atas ke bawah, seolah menimbang setiap detail kecantikan gadis di hadapannya. Saat itulah ia menyadari, meski usia Sumei masih belia, namun tubuhnya berkembang dengan luar biasa. Lengkungan tubuhnya begitu indah, membuat darah muda manapun bergolak hanya dengan satu pandangan. Kamu berani bilang menikah, tapi aku tidak. Dasar penjahat mesum. Tatapan Chu Feng membuat wajah Sumei panas hingga tak bisa menahan diri. Baru ia sadari, selama ini ia terlalu meremehkan keberanian pemuda itu. Hanya dengan beberapa kalimat sederhana, Chu Feng mampu membuatnya kalang kabut dan kehilangan kendali. Oh, syukurlah kalau kamu tidak mau menikah. Toh kamu juga bukan tipeku. Senyum samar melintas di wajah Chu Feng. Seolah beban besar terangkat dari hatinya, ia melangkah ringan, meninggalkan Sumei yang terdiam di belakangnya. Kau benar-benar. Suara kesal Sumei terdengar, penuh kemarahan yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak saat itu,
Demi membalas dendam, Sumei terus menempel pada Chu Feng. Kemanapun ia pergi, gadis itu akan mengikutinya tanpa jarak. Tingkahnya yang manja sekaligus keras kepala membuat Chu Feng tak bisa berbuat apa-apa. Mengusirnya dengan kekuatan? Itu mustahil. Bukan hanya karena Sumei lebih kuat darinya, tetapi juga karena tidak pantas menyingkirkan seorang gadis dengan kekerasan, apalagi gadis secantik itu. Akhirnya Chu Feng hanya bisa pasrah. Malah, ia diam-diam menikmatinya. Sesekali ia mengagumi kecantikan Sumei, sesekali ia sengaja memprovokasi dengan ucapan nakal. Hasilnya selalu sama. Sumei meluapkan amarahnya, menggigit lengannya, memukul punggungnya, hingga membuat Chu Feng tampak babak belur sepanjang jalan. Tak banyak yang mengenali Sumei, tapi kecantikannya membuatnya segera jadi pusat perhatian. Di pelataran dalam, ia bisa disebut salah satu yang paling menawan. Maka ketika banyak murid melihat Chu Feng seperti menggertak Sumei, para pemuda yang bernafsu jadi pahlawan pun maju satu persatu. Namun hasilnya tragis. Mereka bukan mendapat senyum terima kasih, melainkan makian Sumei. Bahkan 2 orang malang sampai patah tulang rusuk karena nekat ikut campur. Saat lencana aliansi sayap di dada Sumei terlihat, semua hanya bisa mengutuk nasib buruk mereka. Maka, kemanapun mereka berdua melangkah, perhatian orang-orang selalu terpusat pada mereka. Bagaikan pemandangan langka, setiap mata menatap tak berkedip. Bukankah itu Chu Feng? Tunggu, di belakangnya, bukankah itu Sumei? 2 sosok muncul dari kerumunan. Mereka adalah saudara naga dan harimau. Begitu menyadari siapa gadis yang mengikuti Chu Feng, wajah keduanya pucat. Ingin rasanya mereka berbalik kabur. Namun suara dingin Sumei terdengar tegas. Bai Long, Bai Hu, berhenti di situ. Bantu aku hadang dia. Wajah keduanya membeku. Tidak ada jalan keluar. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Bisik salah satunya. Tidak ada pilihan. Kalau kita tak menuruti, Sumei takkan pernah memaafkan. Mereka saling bertukar pandang, menggertakkan gigi, lalu menerjang Chu Feng. Sejak awal Chu Feng sudah mengawasi mereka. Begitu melihat keduanya melompat dengan niat jahat, ia langsung tahu apa yang akan terjadi. Satu kepalan dan satu tendangan meluncur cepat, mengarah ke perut dan kaki Chu Feng. Serangan itu sederhana, tapi dengan kekuatan alam roh tingkat 6, kecepatannya jauh di atas rata-rata. Beberapa hari lalu, Chu Feng pasti sudah kewalahan. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Wos! Chu Feng justru melangkah maju, tubuhnya berputar lincah. Dalam sekejap, ia sudah melewati celah di antara keduanya, meluncur bagaikan angin. Bagaimana mungkin? Aura ini, hanya alam roh tingkat 5. Kedua saudara itu terperangah. Mustahil, seorang di tingkat 5 bisa menghindari serangan mereka yang berada di tingkat 6. Rasa malu langsung membakar hati mereka. Bagaimana mungkin mereka, 2 orang bertalenta, dipermainkan oleh seorang junior di hadapan begitu banyak pasang mata? Dengan wajah muram, keduanya segera mengganti jurus. Serangkaian telapak tangan diluncurkan bersamaan, menghasilkan badai angin yang padat dan berlapis-lapis, menutup semua arah. Mustahil untuk menghindar. 2 orang ini. Chu Feng mengernyit. Mereka benar-benar nekat menggunakan keterampilan peringkat 3. Dalam situasi ini, ia tak mungkin bisa terus menghindar. Harus ada perlawanan. Namun, bila ia mengeluarkan kekuatan aslinya di hadapan kerumunan sebesar ini, semua rahasianya akan terungkap. Akhirnya, ia menggertakkan gigi. Energi spiritual dalam tubuhnya dialirkan ke kulit, membentuk lapisan pertahanan. Ia memilih celah paling tipis di antara badai telapak itu dan memaksakan diri untuk menahannya. Bang! 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 3 telapak menghantam punggungnya. Sakitnya menusuk. Namun ia berhasil bertahan tanpa luka dalam. Meski begitu, demi meyakinkan orang banyak, Chu Feng pura-pura terhempas. Tubuhnya melayang, jatuh menghantam tanah. Lalu ia menggigit bibir hingga darah segar muncrat dari mulutnya. Pemandangan itu membuat saudara naga dan harimau terkejut. Mereka jelas menahan diri, tak bermaksud melukai serius. Namun darah di mulut Chu Feng tampak nyata. Meski diliputi rasa takut, mereka tetap berpura-pura galak. Dengan wajah garang, mereka menunjuk Chu Feng sambil berkata lantang, "Chu Feng, inilah harga dari berani menyinggung Sumei." Kata-kata itu langsung mengguncang kerumunan. Sumei, adik dari penatua Suro. Sorak-sorai langsung pecah. Nama itu terlalu terkenal. Meski wajahnya baru pertama kali dilihat sebagian besar orang, reputasinya sebagai murid jenius yang diterima langsung di pelataran dalam sudah menyebar ke seluruh sekolah Azur Dragon. Dengan penampilan cantik dan lencana aliansi sayap di dadanya, tak ada yang meragukan lagi. Ia memang Sumei. Celaka, kalau benar dia menyinggung Sumei, anak itu tamat. Ya, meski dia berbakat,
Berani melawan Sumei sama saja cari mati. Suara-suara sumbang bermunculan, memandang Chu Feng dengan tatapan iba. Namun, reaksi Sumei justru di luar dugaan. Begitu ia melihat Chu Feng bangkit perlahan, tubuhnya berlumuran debu dan darah di sudut bibirnya. Wajahnya langsung berubah drastis. Dengan langkah cepat, ia maju. Lalu, plaa, plaa. Dua tamparan keras mendarat di wajah saudara naga dan harimau. Siapa yang menyuruh kalian memukulnya? Kalian ingin mati? Sumei berteriak. Suaranya bergema di udara, membuat semua orang yang menyaksikan tercengang. Chu Feng yang sengit. Brengsek, apa yang terjadi di sini? Suara tamparan Sumei bergema keras. Dua saudara naga dan harimau tertegun di tempatnya. Bukan hanya mereka, tapi juga seluruh kerumunan yang menyaksikan benar-benar kebingungan. Bukankah Sumei datang untuk menangkap Chu Feng? Bukankah kedua saudara itu maju untuk membantunya? Lalu kenapa kini justru mereka yang menerima tamparan di depan banyak orang? Lebih mengejutkan lagi, wajah Sumei tampak benar-benar peduli pada Chu Feng. Situasi ini sama sekali di luar nalar semua orang. Apa lihat-lihat? Terus menatap. Kubutakan matamu. Sumei berbalik. Matanya memancarkan kilatan dingin. Wajah cantiknya kini tak lagi menyimpan senyum polos. Berganti dengan aura yang menusuk, membuat kerumunan buru-buru menundukkan kepala. Tak ada yang berani lagi menatapnya. Setelah itu, ia melangkah mendekati Chu Feng. Oi, kau baik-baik saja? Chu Feng perlahan bangkit, menyeka darah di bibirnya dengan jari. Ia tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, tak perlu khawatir, hanya luka kecil. Tatapannya santai, seolah apa yang baru saja terjadi tidak lebih dari gigitan nyamuk. Namun Sumei menatap lebih dekat, dan ia langsung paham. Darah itu, bukan karena serangan saudara naga dan harimau. Itu hanya sandiwara Chu Feng. Ia sengaja pura-pura terluka. Bahkan ia sendiri, Sumei, tertipu bulat-bulat oleh aktingnya. Wajah Sumei langsung memanas. Rasanya ingin ia melompat dan mencakar wajah pemuda itu sampai penuh goresan bunga. Namun ia masih menahan diri, karena ada hal lain yang lebih penting. Bai Long, Bai Hu, ikut aku. Dengan dingin ia berbalik, meninggalkan kerumunan. Dua saudara itu hanya bisa saling pandang. Wajah mereka merah pada menahan malu. Dihajar di depan umum oleh seorang gadis, dan bukan gadis sembarangan. Mereka tak punya pilihan. Meski hati mereka mendidih, status Sumei terlalu tinggi, kekuatannya juga jauh di atas mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mendengus kesal dan patuh mengikuti. Begitu tiba di tempat yang lebih sepi, Sumei menghela napas. Wajahnya melunak, meski masih menyimpan rasa kesal. Maaf untuk tadi, Chu Feng bukan orang biasa. Ada hal khusus padanya, jadi jangan coba-coba menyinggungnya. Sumei sebenarnya ingin menjelaskan bahwa Chu Feng memiliki kekuatan roh. Bahkan mungkin telah menyingkap sebuah teknik misterius. Namun itu adalah rahasia besar. Ia tidak berhak membocorkannya. Saudara naga dan harimau mendengar kata-kata itu, dan hati mereka penuh tanda tanya. Apa sebenarnya keistimewaan Chu Feng hingga Sumei, si bunga dingin aliansi sayap, menunjukkan sikap seperti itu? Sementara itu, Chu Feng sendiri sudah meninggalkan kerumunan dengan tenang. Ia merapikan pakaiannya, tidak ingin menimbulkan perhatian lebih lama. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sekelompok orang keluar dari balik keramaian. Mereka adalah Chu Wei, Chu Zhen, dan beberapa anggota keluarga Chu lainnya. Tas bawaan mereka menggembung. Jelas panen obat spiritual yang cukup lumayan, meski hanya berkualitas rendah. Mereka pun sempat melihat kejadian barusan, dan kini memandang Chu Feng dengan wajah terkejut. Sepertinya undangan aliansi sayap kepada Chu Feng memang bukan sekadar kebetulan. Pernah dengar tentang murid baru yang membantai 40 Fiercebis sendirian saat ujian? Tanya Chu Wei, menatap saudara-saudaranya. Tentu saja, orang itu legendaris, tapi identitasnya masih misterius. Semua orang hanya tahu dia sangat kuat, tapi tak ada yang tahu siapa dia. Kalau begitu, lanjut Chu Wei, suaranya berat. Coba pikirkan, jika aliansi saya benar-benar ingin menarik murid baru, siapa yang paling mungkin mereka undang? Orang itu, jelas orang itu. Semua menjawab hampir serentak. Namun begitu pandangan mereka tertuju ke Chu Feng, keraguan besar muncul. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Chu Feng jadi orang itu? Chu Wei mendengus. Apakah kalian benar-benar mengenal Chu Feng? Sejak masuk sekolah Azure Dragon, kalian hanya menertawakannya karena tak bisa masuk pelataran dalam. Tapi siapa di antara kalian yang benar-benar tahu kekuatan aslinya? Kata-kata itu membungkam semua orang. Mereka sadar, sejak kecil mereka hanya merendahkan Chu Feng. Baginya, mereka hanya punya cemoohan, tak pernah ada rasa hormat. Di sisi lain, Chu Zhen yang sedari tadi diam, akhirnya bicara dengan suara dingin.
kalian semua memang selalu meremehkan Chu Feng. Dan karena itu, saudaraku Chu Cheng harus membayar harga. Aku harap kalian jangan lagi menyinggung Chu Feng, atau kalian pasti akan menyesal. Selesai berkata, Chu Zhen berbalik dan pergi. Chu Wei dan yang lainnya hanya bisa tenggelam dalam pikiran, karena mereka tahu benar alasan Chu Cheng tidak berpartisipasi dalam perburuan kali ini. Beberapa waktu kemudian, Chu Feng akhirnya keluar dari gunung obat spiritual. Di alun-alun depan pintu masuk, ratusan murid pelataran dalam sudah berkumpul, ramai membicarakan hasil panen masing-masing. Chu Feng. Sebuah suara lembut memanggil. Ia menoleh, mendapati Chu Yu melambaikan tangan, bersama sekelompok murid. Ada 11 orang, selain Chu Yu dan 2 anggota keluarga Chu. Sisanya adalah anggota aliansi Chu. Mereka semua bersikap sopan kepada Chu Feng, membuat kesannya terhadap mereka cukup baik. Ia pun menghampiri. Namun begitu ia mendekat, 2 orang dari keluarga Chu yang lain menyeringai sinis. Oh, Chu Feng berhasil dapat 2 kantong penuh? Hebat sekali. Jangan-jangan isinya hanya gulma liar. Hahaha. Chu Yu ingin menegur mereka, tapi Chu Feng sudah mendahului dengan senyum tipis. Chu Yu, kau hampir menembus ke alam roh tingkat 5, bukan? Anggap saja ini hadiah dari adikmu. Ia merogoh tasnya. Saat tangannya keluar, segenggam obat spiritual berkilau di bawah cahaya. Lalu ia masukkan begitu saja ke pelukan Chu Yu. Chu Yu, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Sebelum gadis itu sempat berkata apa-apa, Chu Feng sudah melangkah pergi. Chu Yu menatap tangannya yang kini dipenuhi cahaya merah. Napasnya tercekat. Di pelukannya terdapat 13 batang rumput roh langit kualitas menengah. Kerumunan di sekitarnya pun terdiam. Tatapan mereka penuh dengan keterkejutan. Sebagian bahkan berubah menjadi kagum. Jika itu hanya sebagian kecil isi tas Chu Feng, lalu apa yang sebenarnya ia sembunyikan di dalam tas satunya lagi? Tanda aneh. Chu Yu, tampaknya panenmu kali ini tidak sedikit. Suara Chu Wei terdengar saat ia bersama kelompoknya perlahan menghampiri. Begitu mereka melihat apa yang ada di tangan Chu Yu, mata mereka langsung membelalak. Ini rumput roh langit? Dan jumlahnya sebanyak itu. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tahu, satu helai rumput roh langit bernilai setara 20 rumput roh tanah. Namun, kini di tangan Chu Yu terdapat 13 helai rumput roh langit, lebih berharga daripada semua hasil yang dikumpulkan Chu Wei dan kelompoknya. Namun, perkataan Chu Yu segera membuat mereka terpaku. Bukan aku yang mendapatkannya. Semua ini diberikan oleh Chu Feng, katanya sambil menyimpan rumput-rumput berharga itu ke dalam tas pinggang. Gerakan sederhana itu saja sudah membuat banyak orang menelan ludah iri. 2 orang yang sebelumnya sempat merendahkan Chu Feng bahkan merasa seolah wajah mereka ditampar keras. Sungguh, kelakuan mereka tadi tidak ubahnya seperti pengemis yang membual tentang 2 keping uang tembaga di hadapan seorang hartawan dengan ribuan emas di pinggangnya. Terlalu memalukan. Chu Yu, kau bilang ini semua pemberian Chu Feng? Bisa jadi. Mendadak wajah Chu Wei dan yang lain pucat. Mereka teringat tas Chu Feng yang tampak penuh sesak. Namun, suasana itu segera dipatahkan oleh teriakan panik. Chu Wei, Chu Yu, cepat. Ada masalah. Chu Feng, dia. Chu Sui dan beberapa orang muncul dengan wajah pucat pasi. Chu Gao bahkan tertatih dengan kaki terluka. Chu Sui, apa yang terjadi? Jangan bilang Chu Feng menyakitimu. Orang-orang aliansi Chu segera mengelilingi mereka. Sebagian besar mengira Chu Feng telah menindas mereka. Namun, saat Chu Sui menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, keheningan mendadak menyelimuti. Menurutnya, demi menyelamatkannya, Chu Feng telah sendirian menghadapi kepungan 3 ahli tingkat 5 alam roh. Berdasarkan perhitungannya, Chu Feng seharusnya sudah hancur atau minimal terluka parah. Namun kenyataannya, mereka semua tadi baru saja melihat Chu Feng dengan mata kepala sendiri. Ia bahkan tidak memiliki satu goresan pun. Wajahnya penuh semangat, tidak sedikit pun seperti orang yang terluka. Artinya hanya ada satu kemungkinan, Chu Feng mampu bertahan dari 3 ahli alam roh tingkat 5 itu. Bahkan mungkin mengalahkan mereka. Kesadaran itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Mereka benar-benar tidak berani lagi meremehkan Chu Feng. Jadi, Chu Feng benar-benar baik-baik saja? Suara Chu Sui bergetar, penuh emosi, seolah tak percaya. Ya, kami baru saja bertemu dengannya. Chu Yu mengangguk. Astaga, dia benar-benar selamat. Itu luar biasa. Tangis bahagia meledak begitu saja. Chu Sui langsung menubruk ke pelukan Chu Yu. Bahunya bergetar hebat. Chu Yu, aku salah. Kami semua salah. Hanya kau yang melihatnya dengan benar. Chu Feng bukan musuh kita. Dia adalah kebanggaan keluarga Chu. Andai bukan karena dia, aku pasti sudah. Hiks. Air mata itu tulus, membuat hati Chu Yu terenyuh. Ia merasa lega karena setidaknya, kini Chu Sui memandang Chu Feng dengan cara berbeda.
Sepertinya, kita benar-benar buta terhadap Chu Feng. Chu Wei hanya bisa menghela napas berat. Perasaan malu membayang di wajahnya. Sementara itu, semua murid lain juga mulai menatap Chu Feng dengan hormat yang berbeda. Saat para murid meninggalkan gunung obat spiritual, lingkaran pusat gunung itu dipenuhi para tetua. Di sana, Suro, penguasa gedung seni bela diri, bersama beberapa tetua berdiri mengelilingi 3 jasad murid dengan wajah muram. Namun, mereka hanya bisa melihat dari jauh. Sebab di samping jasad itu berdiri seseorang dengan jubah putih bergambar simbol-simbol kuno. Jubahnya besar, menutupi hingga wajahnya, menyelubungi tubuhnya dengan rapat. Hanya dengan melihatnya saja, para tetua inti pun menahan napas. Orang ini, statusnya di sekolah Azur Dragon begitu tinggi hingga bahkan kepala sekte pun harus berhati-hati. Akhirnya, suara serak dan tua terdengar dari balik jubah. Setelah sekian lama, makam 1000 tulang itu akhirnya kembali. Penatua Zhuge, maksud Anda, ini memang ulah makam 1000 tulang? Suro maju dan bertanya. HMPH, selain makam 1000 tulang, apalagi yang sanggup menimbulkan tanda semacam ini? Nada suaranya berubah tajam, penuh amarah. Kalian, para tetua pelataran dalam, lalai dalam tugas. Baru sekarang melapor setelah tanda itu muncul. Tahu tidak, keterlambatan kalian bisa membawa bencana besar. Dasar sekelompok ember beras, sampah semuanya. Untuk apa aku bahkan membutuhkan kalian? Usai memaki, lengan berjubah itu melambai keras. Lalu tubuhnya menghilang begitu saja, seakan tertelan udara. Begitu ia lenyap, barulah semua orang berani bernapas lega. Suro menggertakkan giginya. Orang tua itu, bukankah terlalu berlebihan? Makam 1000 tulang itu bagaikan ilusi. Bahkan dengan jimatnya sendiri ia tidak bisa mendeteksinya. Bagaimana bisa menyalahkan kami? Tenanglah. Susah payah sekolah Azur Dragon menahan orang itu. Jangan katakan kita, bahkan kepala sekte pun harus menghormatinya. Kita tak bisa menyinggungnya. Tetua Ouyang buru-buru menenangkan. HMPH, aku rasa alasan dia bergabung ke sekte hanyalah untuk harta di makam 1000 tulang. Suro mendengus dingin. Konon memang ada harta karun di sana, tapi siapapun yang masuk tak pernah keluar hidup-hidup. Jadi benar atau bohong, tak seorang pun tahu. Ouyang menggeleng. Aku hanya takut. Dia sendiri pun belum tentu siap. Suro mencibir. Ouyang tak berdaya menghadapi sifat keras kepala gadis itu. Lalu ia bertanya, benar, apakah aliansi sayap sudah mengundang anak itu? Anak itu? Suro menghela napas. Aku dengar dari Sumei, ia menolak undangan mereka. Oh, mata Ouyang sedikit terbelalak, tapi segera terulas senyum samar. Bocah itu, sungguh menarik. Setelah kembali ke kediamannya, hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah mandi. Namun, saat ia menanggalkan pakaiannya, wajahnya tiba-tiba menegang. Ini, apa ini? Di dadanya muncul pola aneh, tersusun dari ratusan simbol kecil yang seolah hidup. Mereka bergerak, berkelip, seakan merayap di bawah kulitnya. Chu Feng tertegun. Ia mencoba menggosok, mencakar, bahkan menekan keras untuk menghapusnya. Namun pola itu tak bergeming. Semakin ia mencoba, semakin jelas bahwa simbol itu benar-benar tertanam di tubuhnya. Jangan-jangan, ini kutukan dari makam 1000 tulang. Sekilas wajahnya muram, tetapi tak lama kemudian, senyum getir terbit di bibirnya. Sepertinya aku membawa pulang souvenir dari tempat itu. Entah baik atau buruk, biarlah, aku serahkan saja pada takdir. Karena tak ada yang bisa ia lakukan, Chu Feng memutuskan untuk tidak lagi mengusiknya. Ia melangkah ke kamar mandi, merendam diri, dan untuk sementara, membiarkan dirinya menikmati ketenangan. Perubahan sikap. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Dalam beberapa hari itu, Chu Feng sama sekali tidak meninggalkan kediamannya. Ia menghabiskan waktu mendalami jurus ketiga dari 3 gaya guntur, sekaligus menyempurnakan seni pengobatan spiritualnya. Namun, harga yang harus dibayar cukup mahal. Dalam waktu singkat, Chu Feng berubah dari kaya raya menjadi miskin tak bersisa. Untungnya, dantiannya kini telah terisi penuh. Dengan 1 butir manik spiritual lagi, ia memperkirakan bisa menembus ke tingkat selanjutnya. Sayangnya, perburuan obat spiritual hanya diadakan sekali dalam setahun, dan manik spiritual termasuk obat terbaik yang sulit didapat. Jika bukan karena bantuan Sumei waktu itu, Chu Feng tak mungkin mendapat kesempatan emas tersebut. Maka, ia pun sadar bahwa terobosan berikutnya tidak akan mudah. Hari-hari terus berputar, hingga tiba waktunya pertemuan keluarga Chu. Pada pagi itu, 3 sosok datang mengetuk pintu kediamannya. Chu Yu, Chu Sue, Chu Wei. Alis Chu Feng terangkat. Kehadiran Chu Yu tak aneh, tapi ia tak menyangka Chu Sue dan Chu Wei juga akan datang. Chu Feng,
Pertemuan keluarga segera dimulai. Ayo, ikut bersama kami kembali. Chu Yu tersenyum hangat. Oh. Chu Feng melirik Chu Wei dan Chu Sui dengan tatapan ragu. Chu Sui menatapnya. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Chu Feng, mari pulang bersama. Semua orang sedang menunggumu. Chu Wei pun menimpali. Kali ini dengan nada berbeda dari biasanya. Kami mungkin salah paham tentang banyak hal. Tapi pada akhirnya, kita tetap satu keluarga. Semoga kau tak menyimpan dendam di hati. Chu Feng terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Ia memang bukan tipe pendendam. Kalau tidak, ia takkan repot-repot menyelamatkan Chu Sui tempo hari. Lagi pula, ia juga berniat pulang ke keluarga Chu. Jadi, berjalan bersama mereka bukanlah masalah. Begitu tiba di gerbang sekolah Azure Dragon, beberapa anggota keluarga Chu sudah menunggu. Pandangan mereka kali ini berbeda. Tidak lagi dipenuhi permusuhan, melainkan penuh rasa hormat, bahkan ada malu dan penyesalan tersembunyi. Walau tidak ada yang berani mengucapkannya, sebagian besar sadar bahwa Chu Feng kemungkinan besar adalah sosok yang membantai 40 Fierce Beast sendirian. Ia juga telah diakui oleh aliansi sayap. Bagaimana mungkin mereka masih berani meremehkannya? Chu Feng tidak memedulikan perubahan sikap itu. Dalam hatinya, ia tetap menganggap dirinya bagian dari keluarga Chu. Justru ia mendambakan dapat hidup akrab bersama mereka. Namun, ia juga tahu semua perubahan itu lahir karena kekuatan. Di dunia ini, bahkan hubungan keluarga pun ditentukan oleh siapa yang lebih kuat. Senior dan junior, hormat dan hina, semua bergantung pada kekuatan. Perjalanan membawa mereka ke sebuah kota kecil di tengah provinsi Azure, kota Gunung Miring, tempat keluarga Chu berkuasa. Kota itu berdiri di atas gunung, dengan gerbang besar menjulang megah. Saat kuda-kuda cepat berhenti di depan gerbang, beberapa pemuda-pemudi menuruni pelana. Mereka adalah murid-murid keluarga Chu yang kembali dari sekolah Azure Dragon. Lihat, tuan muda keluarga Chu pulang. Pakaiannya ungu. Itu tanda murid pelataran dalam Azure Dragon. Hebat sekali. Pantas saja mereka dari keluarga Chu. Memang, bakat adalah segalanya dalam dunia kultivasi. Bos tua di sisi timur kota itu rela menguras harta demi memasukkan cucunya ke Azure Dragon. Tapi setelah 10 tahun, cucunya tetap hanya di tingkat 1. Bandingkan dengan tuan muda keluarga Chu ini. Namun, ada suara lain yang lebih sinis. Tak semua. Aku dengar ada seorang bernama Chu Feng di keluarga Chu. Sampai sekarang pun katanya masih murid pelataran luar. Malu sekali. Bertahun-tahun tak pulang karena tak punya muka. Ah, kau tak tahu? Chu Feng memang tuan muda, tapi bukan keturunan langsung. Dia hanya anak pungut dari Chu Yuan. Jadi wajar bila tak sebanding dengan yang lain. SSST. Hati-hati bicara. Kalau Chu Yuan dengar, bisa-bisa kau celaka. Kedatangan Chu Feng dan rombongan memang menarik perhatian. Bagi rakyat biasa, siapapun yang menguasai seni bela diri adalah idola yang layak dipuja. Selamat datang, tuan muda. Begitu memasuki halaman keluarga Chu, para pelayan menyambut dengan riuh. Para pemuda keluarga juga berdatangan, ingin melihat perkembangan saudara mereka yang kembali dari sekolah-sekolah besar. Namun, suasana segera berubah ketika suara tajam terdengar. Oh, bukankah ini Chu Feng? Jadi kau akhirnya berhasil masuk pelataran dalam Azure Dragon. Beberapa pemuda-pemudi melangkah mendekat, dipimpin seorang pemuda tampan. Ia adalah Chu Sun, murid pelataran dalam sekolah 1000 angin. Usianya 18, dengan kultivasi alam roh tingkat 5. Sejak kecil, ia selalu memusuhi Chu Feng. Chu Feng hanya tersenyum tipis. Kalau tidak salah, kau masuk pelataran dalam 1000 angin pada usia 15, bukan? HMPH, betul. Dan dalam 3 tahun singkat, aku sudah mencapai alam roh tingkat 5. Kau pikir bisa menandingiku? Chu Sun mendongak sombong. Hehe, Chu Feng terkekeh pelan. Masuk pelataran dalam di usia 10, tapi baru sampai alam roh tingkat 5 di usia 18. Kemajuan lambat begitu. Masih berani sombong? Tidakkah kau malu? Kau! Wajah Chu Sun seketika memerah. Berani meremehkanku? Ayo kita buktikan sekarang. Chu Feng menatapnya dingin, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Kau bahkan tidak pantas menjadi lawanku. Brengsek! Chu Sun menggertakkan gigi. Dia lebih baik tak ikut kompetisi keluarga, atau aku akan menghabisinya di depan semua orang. Namun, tiba-tiba dua sosok muncul. Chu Cheng dan Chu Zhen menghampiri. Wajah mereka serius. Chu Sun, dengarkan baik-baik. Jangan coba-coba menyinggung Chu Feng. Apa maksud kalian? Kalian pikir aku tak sanggup mengalahkannya? Chu Sun mendengus. Tapi Chu Cheng dan Chu Zhen hanya menghela napas malas.
memilih pergi tanpa melanjutkan perdebatan. Dua sampah, baru setahun tak bertemu, sudah jadi pengecut begini. Chu Sun mencibir penuh jijik. Namun, Chu Wei juga menepuk bahunya sambil berpesan lirih. Anggaplah ini nasihat. Chu Feng bukan lagi seperti dulu. Percayalah, jangan gegabah. Setelah itu, Chu Yu, Chu Sui, bahkan Chu Gao pun sempat menyelipkan kata-kata bernada serupa. Walau tersamar, semuanya jelas. Peringatan keras agar jangan memusuhi Chu Feng. Chu Sun membeku. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Orang-orang ini, apa yang terjadi dengan mereka? Cui wajar saja. Tapi mengapa Chu Wei dan yang lain tiba-tiba jadi begitu pengecut? Ya, bukankah tahun lalu mereka yang paling keras mempermalukan Chu Feng? Mengapa sekarang seperti ketakutan padanya? Bisik para pemuda di belakangnya, sama bingungnya. Perubahan sikap keluarga Chu terhadap Chu Feng begitu nyata. Namun alasannya, hanya segelintir orang yang benar-benar tahu. Pertemuan ayah dan anak. Di sebuah aula tenang milik keluarga Chu, dua sosok tengah duduk berhadapan. Seorang pria parubaya dengan wajah tegas namun penuh wibawa, dan seorang pemuda tampan berjubah putih yang auranya memancarkan keagungan. Pemuda itu bukan sembarang orang, dialah Chu Guyu, putra sulung keluarga Chu, murid pelataran dalam di sekolah nomor 1 di Provinsi Azur, Sekolah Lingyun. Sementara pria parubaya itu, tak lain adalah ayahnya, Chu Yuan, kepala keluarga yang dihormati dan juga ayah dari Chu Feng. Tiba-tiba, berderit suara pintu berayun memecah keheningan. Siapa yang berani masuk tanpa mengetuk? Keluar! Bentak Chu Yuan seraya membanting meja. Nada suaranya bergema memenuhi ruangan, penuh amarah karena keberanian orang yang mengganggunya saat ia tengah bercakap dengan putra kebanggaannya. Namun, begitu pintu terbuka, sosok kurus dengan senyum hangat muncul. Ekspresi murka Chu Yuan seketika membeku. Hehe, ayah, kakak. Dengan canggung Chu Feng menggaruk kepala sambil melangkah masuk. Wajahnya dihiasi senyum. Saudara, kau benar-benar kembali. Suara Chu Guyu bergetar oleh kegembiraan. Dalam sekejap, ia melesat mendekat, memeluk adiknya dengan erat. Chu Feng, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Kak. Chu Feng membalas pelukan itu. Dadanya hangat oleh rasa rindu yang terbalaskan. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Kini Chu Feng telah tumbuh lebih tinggi. Wajahnya makin dewasa dan menawan. Chu Guyu menatap adiknya dengan bangga. 5 tahun tak bertemu, kau makin tampan. Hampir saja aku tak mengenalimu. Haha, tapi aku masih belum setinggi kakak. Balas Chu Feng sambil tersenyum. Usiamu masih muda. Tunggu saja, beberapa tahun lagi kau pasti melampauku. Chu Guyu mengacak rambut adiknya penuh kasih sayang. Sementara itu, Chu Yuan melangkah maju. Senyum lebar, tulus, dan penuh kebahagiaan terukir di wajahnya. Kenapa kau tidak langsung menemuiku ketika pulang, nak? Ucapnya. Bagi Chu Yuan, meski darah Chu Feng tidak sama dengan keluarga besar mereka, di hatinya Chu Feng tetaplah putra kandungnya, tak berbeda sedikit pun dari Chu Guyu. Tatapannya jatuh pada jubah ungu yang dikenakan Chu Feng. Itu, jubah pelataran dalam sekolah Azur Dragon. Tanyanya penuh harap. Chu Feng mengangguk ringan. Benar, ayah. Bagus, bagus sekali. Aku selalu yakin anakku, Chu Feng, tidak akan kalah dari siapapun. Suara tawa Chu Yuan menggema, lepas dan penuh kebanggaan. Suasana hangat itu membuat waktu berjalan tanpa terasa. Mereka bertiga bercakap hingga setengah hari berlalu, seolah 5 tahun perpisahan terhapus begitu saja. Namun, kebahagiaan itu segera terganggu. Dari luar, suara seorang pria tua bergema. Tuan Chu Yuan, Tuan Muda Guyu, Tuan memanggil kalian ke aula pertemuan. Suara itu milik Kepala Zhao, seorang menteri keluarga Chu yang berpengaruh meski bukan keturunan langsung. Chu Yuan keluar bersama kedua putranya. Kepala Zhao, apakah kau tahu mengapa kami dipanggil? Tanyanya dengan sopan. Pertemuan keluarga, jawab Zhao sambil tersenyum tipis. Semua anggota keluarga sudah berkumpul. Kalau begitu, mari kita berangkat. Chu Yuan menatap kedua putranya. Guyu, Feng Er, ayo. Namun, Kepala Zhao segera mengangkat tangannya, menghentikan langkah mereka. Mohon maaf, Tuan Chu Yuan, Tuan hanya meminta kehadiran Anda, dan Tuan Muda Guyu. Sejenak suasana membeku. Wajah Chu Guyu mengeras, nadanya meledak. Apa maksudnya ini? Chu Yuan pun murka. Pertemuan keluarga, tapi Chu Feng tidak dipanggil. Namun Kepala Zhao tetap tenang, senyumnya tipis, seolah menikmati kegusaran mereka. Itu perintah Tuan. Saya hanya menyampaikan. Wajah Chu Yuan menghitam menahan amarah. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, Chu Feng menepuk bahu ayah dan kakaknya, lalu tersenyum tenang. Ayah, kak, pergilah.
Jangan buat kakek marah hanya karena aku. Aku tidak apa-apa. Ketegaran itu membuat hati Chu Yuan serasa dipelintir pisau. Ia menatap putranya dengan mata bergetar, lalu bersumpah lirih. Feng Er, ayah janji, pertemuan keluarga berikutnya, kau pasti ada di dalamnya. Setelah itu, ia pergi bersama Chu Guyu menuju aula, meninggalkan Chu Feng seorang diri. Chu Feng menatap punggung ayahnya, bibirnya mengulas senyum tipis. Tapi dalam hati, ia merasakan kebanggaan. Tingkat 9 alam roh, bisiknya. Aura kuat Chu Yuan yang tadi sempat ia rasakan jelas sekali. Hanya selangkah lagi menuju alam asal. Dan jika berhasil melangkah ke alam asal, ayahnya akan sejajar dengan orang-orang terkuat keluarga Chu. Namun, ketenangan itu hancur oleh teriakan panik. Pak Chu Yuan, sesuatu terjadi. Seorang pelayan tua berlari tergopoh. Wajahnya pucat. Chu Feng mengenalnya. Paman Zhang. Ada apa, Paman Zhang? Tanya Chu Feng. Pria tua itu menatapnya dengan ragu. Lalu mata melebar saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Apakah Anda Tuan Muda Chu Feng? Itu aku, jawab Chu Feng sambil tersenyum ramah. Tuan Muda, binatang buas. Mereka muncul di tambang biji belakang gunung. Suara Zhang gemetar ketakutan. Hati Chu Feng langsung mencelos. Apa? Tanpa pikir panjang, ia melesat bagai kilat menuju gunung belakang. Tambang itu adalah nadi ekonomi keluarga Chu. Namun sebagian besar pekerjanya hanyalah rakyat biasa tanpa kekuatan. Jika benar Fierce Beast muncul di sana, itu bisa menjadi tragedi. Namun, begitu sosok Chu Feng menghilang, ekspresi panik di wajah Zhang berubah. Bibirnya melengkung menjadi senyuman licik. Kerja bagus, Paman Zhang. Sebuah suara mengejek terdengar. Dari bayangan, muncul Chu Sun. Wajahnya dingin penuh kepuasan. Hehe, hanya melakukan kewajibanku. Zhang menerima sekantung perak dari Chu Sun, lalu bertanya pelan. Tuan Muda Chu Sun, bagaimana Anda bisa memancing Fierce Beast keluar dari hutan dalam kedekat tambang? Itu rahasiaku, jawab Chu Sun sambil mendengus dingin. Tapi, jumlah mereka semakin banyak. Mereka terlihat sangat ganas. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Chu Feng? Zhang tampak ragu. HMPH, paling banter itu hanya Fierce Beast tingkat 3. Kalau setelah 5 tahun di sekolah Azure Dragon dia bahkan tak mampu menanganinya, maka lebih baik dia mati. Chu Sun menyeringai. Meski begitu, setelah merenung sebentar, ia menambahkan. Baiklah, kita akan lihat dulu. Kalau sesuatu benar-benar terjadi, kita bisa menutupinya. Dengan langkah santai, ia berjalan ke arah tambang. Namun, setibanya di sana, Chu Sun terperangah. Bukannya menemukan Chu Feng terdesak, ia justru melihat adiknya itu berjalan tenang di tengah kerumunan penambang yang selamat. Bahkan beberapa Fierce Beast besar telah berhasil ditaklukkannya dan kini ditarik oleh para pekerja dengan wajah penuh rasa kagum. Monster, Tuan Muda Chu Sun, kau juga datang. Ah, Fierce Beast itu terlalu menakutkan. Untung saja Tuan Muda Chu Feng tiba tepat waktu. Kalau tidak, aku bahkan tak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Beberapa penambang yang wajahnya masih dipenuhi ketakutan berlari ke arah Chu Sun. Nada suara mereka gemetar penuh rasa lega. Oh, Chu Sun akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata jumlah Fierce Beasts yang menyerang ada 9 ekor. 5 tingkat pertama, 3 tingkat kedua, dan 1 tingkat ketiga. Bagi dirinya, itu memang bukan ancaman berarti. Tetapi Chu Feng, dengan kekuatan yang ia tahu, seharusnya mustahil Chu Feng mampu menahan apalagi menghabisi mereka. Apa mungkin Chu Feng sudah menembus alam roh tingkat 4? Namun, bahkan jika ia sudah mencapai tingkat itu, bagaimana mungkin ia bisa menghabisi 9 Fierce Beasts hanya dalam sekejap mata? Chu Sun, terima kasih. Suara Chu Feng memecah lamunannya. Pemuda itu tersenyum tipis, dan dalam senyum itu ada seberkas rasa terima kasih yang samar. Sekejap, Chu Sun tertegun. Sebuah ketidaknyamanan merayap di hatinya, dingin dan tak menyenangkan. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari menuju arah tambang, meninggalkan Chu Feng. Tuan Muda Chu Feng, kau yang membunuh semua ini. Zhang, salah seorang penambang senior, menatap tubuh Fierce Beasts yang tergeletak tak bernyawa. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Bukankah Chu Feng hanyalah sampah yang bertahun-tahun terjebak di tingkat 2? Bahkan jika ia naik ke tingkat 3 di pelataran dalam sekolah Azure Dragon, membantai 9 Fierce Beast sendirian dalam waktu singkat adalah hal yang nyaris mustahil. Lalu, kenapa? Chu Feng tiba-tiba menyingkirkan senyumnya. Sorot matanya dingin menembus, menatap tajam Zhang. Suasana seketika membeku. Tidak ada. Aku hanya bertanya sembarangan. Jawab Zhang tergagap. Keringat dingin mengalir di dahinya. Tubuhnya gemetar dan ia mundur beberapa langkah dengan panik. Paman Zhang,
Kau sudah lama mengabdi pada keluarga Chu. Tapi mengapa semakin tua, semakin kacau juga? Nada suara Chu Feng datar namun penuh tekanan. Ingat baik-baik, sebagai pelayan, ada hal yang patut kau tanyakan, dan ada yang tidak. Ada hal yang harus kau lakukan, dan ada yang lebih baik tidak pernah kau sentuh. Setiap kata menekan dada Zhang seperti palu besi. Wajahnya pucat pasi, lidahnya keluh, tubuhnya gemetar tak terkendali. Chu Feng hanya menyeringai tipis. Reaksi Zhang menjadi bukti nyata bahwa dugaannya benar. Tuan muda Chu Feng, bagaimana dengan bangkai Fierce Beast ini? Apakah harus kita bawa pulang ke kediaman Chu? Tanya salah seorang penambang dengan hati-hati. Tidak perlu merepotkan keluarga untuk urusan sepele ini. Jawab Chu Feng ringan sambil melambaikan tangannya. Bawa saja mereka pulang, dan makanlah. Terima kasih, Tuan muda Chu Feng. Serentak para penambang bersorak bahagia. Bagi mereka, daging Fierce Beast adalah harta karun. Lezat, bergizi, mampu memperkuat tubuh, bahkan memperpanjang umur. Nilainya sangat tinggi, dan kini Chu Feng memberikannya begitu saja pada mereka. Mana mungkin mereka tidak gembira? Ditambah lagi, mereka menyaksikan sendiri bagaimana pemuda itu membunuh 9 monster hanya dengan kekuatannya sendiri. Rasa hormat mereka padanya melonjak berkali-kali lipat. Sementara itu, di sisi lain tambang, Chu Sun berdiri di bawah sebuah pohon besar. Setelah memastikan tak ada orang, ia melompat dan kembali turun sambil menggenggam sebuah kotak kayu kecil yang dipenuhi lubang-lubang halus. Guru benar, benda ini memang bisa menarik Fierce Beasts, tapi mereka tak bisa menemukan kotaknya. Sungguh alat yang luar biasa. Namun, ia mengernyit. Tapi untuk memancing monster di pegunungan dalam, hanya spiritual beat yang sanggup. Obat spiritual biasa jelas tak akan bekerja. Dengan penuh kehati-hatian, ia membuka kotak itu. Namun begitu melihat isinya, wajahnya langsung pucat pasi. Kosong, manik spiritual di dalamnya hilang. Tidak, bagaimana bisa? Di mana manik spiritualnya? Chu Sun terjatuh terduduk, tubuhnya bergetar. Itu bukan sekadar benda biasa. Spiritual beat itu dibeli ayahnya dengan harga selangit. Benda penting untuk membantu menembus alam roh tingkat 9. Jika ayahnya tahu benda itu hilang karena ulahnya, ia pasti akan kehilangan nyawanya. Tiba-tiba, teringatlah ia pada tatapan Chu Feng, pada senyum dan ucapan terima kasih yang samar itu. Sebuah kesadaran menusuk pikirannya. Chu Feng, giginya bergemeletuk menahan amarah. Aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Di sisi lain, Chu Feng sudah kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu rapat-rapat, lalu mengeluarkan sebuah manik berkilau yang memancarkan sisa energi spiritual. Bibirnya melengkung membentuk senyum penuh kemenangan. Chu Sun, terima kasih banyak. Setelah bersusah payah, pada akhirnya kau justru menyerahkan harta ini padaku. Dengan ini, aku bisa menembus tingkat 6. Kau benar-benar kakak yang dermawan. Chu Feng tidak pernah mengira kotak kayu itu mampu menipu indera penciuman monster, tapi tidak bisa menipu kekuatan rohnya. Sejak awal ia sudah menemukan jebakan itu, dan ekspresi terkejut Chu Sun serta Zhang semakin menguatkan kecurigaannya. Kini, semua tipu daya mereka berbalik arah. Ia menelan spiritual beat tanpa ragu. Dalam sekejap, energi spiritual membanjiri tubuhnya, namun langsung diserap dantiannya. Suara seperti binatang buas kelaparan terdengar dari dalam, diikuti gemuruh 9 binatang petir yang menggeliat dan bertransformasi. Energi mengalir deras ke setiap bagian tubuhnya. Chu Feng membuka matanya. Senyum puas tergambar jelas. Alam roh tingkat 6, bisiknya. Pada usia 15 tahun, mencapai tingkat 6 sudah bisa disebut jenius. Tetapi melompat dari tingkat 2 ke tingkat 6 hanya dalam 2 bulan? Itu bukan lagi manusia biasa. Itu adalah monster. Waktu berlalu, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Pertemuan keluarga Chu. Namun, pertemuan ini bukan sekadar urusan internal keluarga. Ini adalah ajang unjuk kekuatan keluarga Chu ke mata dunia luar. Lapangan latihan seni bela diri di kota Gunung Miring penuh sesak. Para bangsawan, orang kaya, dan kekuatan dari berbagai wilayah berbondong-bondong hadir. Ada yang datang karena undangan, ada pula yang datang karena penasaran. Semua dengan tujuan sama, menyaksikan seberapa kuat keluarga Chu sekarang. Ketika para anggota utama keluarga Chu memasuki arena, keramaian seketika meledak bagai lautan yang bergelora. Itu dia, tuan keluarga Chu, Chu Yuanba. Seorang lelaki tua berjalan di depan. Meski usianya lanjut, tubuhnya tegap bah harimau, langkahnya mantap seperti beruang. Rambut putih bagaikan salju, alis tajam seperti pedang, dan setiap gerakannya memancarkan aura yang membuat orang tak berani sembarangan menatapnya. Itulah Chu Yuanba, kakek Chu Feng sekaligus kepala keluarga Chu. Satu-satunya orang di keluarga yang berhasil melangkah ke alam asal. Di belakangnya, keenam putra keluarga Chu. Luar biasa,
Aura mereka menggetarkan. Siapakah yang akan jadi penerus tuan keluarga? Ya? Jangan terburu-buru. Kudengar hari ini, Chu Yuanba akan mengumumkan pengunduran dirinya sekaligus memilih tuan keluarga yang baru. Kalau begitu, ini akan semakin menarik. Kerumunan semakin gaduh. Setiap orang tak sabar menanti momen yang akan menentukan arah masa depan keluarga Chu.